Oke, ini bicara tentang inovasi, 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 maju, 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 kerja, kerja terus, kerja terus. Nah, kita nggak boleh capek ngomongin inovasi, nggak boleh capek ngomongin kerja. Sore hari ini nih, kami dikunjungi sama, izin Pak, dari Balai POM nih, Bapak Yosep ya. Ah, maaf saya baca, soalnya nggak hafal namanya, takut juga salah Pak. Soalnya kalau nama itu Pak, nama itu mengandung makna, jadi nggak boleh kita salah sebut. Kalau ada yang bilang hanya nama itu, kalau menurut saya sih itu salah, pendapat itu salah, karena nama itu mengandung makna. Ketika kita diberikan nama, itu mengandung makna. Kalau kita nggak punya nama itu berat loh itu Pak. Jadi si Anu, gimana nih Pak? Sore hari ini sehat Pak? Sehat, sehat, Tapi alhamdulillah. wajahnya ceria sekali nih Pak, padahal seharian lo duduk di atas. Iya, ini memang suasananya, Capek situasinya Pak? di Enggak? sini memang Bikin membuat nyaman? kita tidak pernah merasa capek. Nah, Bikin nyaman Pak? dari awal masuk tadi, wih luar biasa itu. Nggak mau pulang? Apa Saya ya, bi- saya penyambutannya bikin- semangatnya itu saya luar bikin biasa. ruangan- Jadi yang ruangan disambut juga Amin. bertambah semangatnya. Amin, amin. Terima kasih loh Pak. Tapi alhamdulillah sehat ya Pak hari Sehat, ini. sehat. Ini pertama kali ke sini Pak? Betul. Pertama Kunjungan pertama kali. Baik itu yang kunjungan kerja Betul, maupun betul. pribadi Pak? Iya, kunjungan pribadi, kunjungan kerja, tapi sama Pak Kanwil sudah sering bertemu. Oh tapi kan di Ya, luar Pak. Iya, bertemu di luar. Kan udah lihat-lihat kantor nih, gimana nih Pak tanggapannya kantor kita? Iya. Keren apa enggak nih? Dari awal masuk Ah, ah. kita sudah dikenalkan sama Pak Kanwil tadi pojok aspirasi. Gimana pojok Wih, aspirasi Pak? luar biasa, itu inovasi yang luar biasa, menginspirasi juga kita bagaimana Betul Pak. mendesain tempat yang memudahkan untuk menerima aspirasi. Kayaknya Balai POM juga harus bikin pojok aspirasi. Karena tuh Balai POM kan rentan juga ya sama pelayanan publik ya Pak? Betul, kita juga punya beberapa pelayanan publik terkait dengan registrasi produk obat dan makanan, kemudian juga pengaduan terkait dengan obat dan makanan. Kemudian kita juga pelayanan pengujian sampel obat dan makanan. Oh, banyak sekali Pak. Memang perlu tuh pojok aspirasi di Balai POM. Memang ini pasti. Ada satu lagi yang Apa kita lagi? di belakang tadi. Oh, pojok ngopi. Pojok kopi. Pojok ngopi. Pojok ngopi. Jadi itu ada itu saya kira, filosofinya Pak. ya, mungkin akan segera kita Coming soon ya Pak. ATM lah. Kita akan ATM kami. Amati, Tiru tiru, dan modifikasi. modifikasi. Ya, Betul ya. Pak. Jadi jangan disamakan biar nilai Tapi sebenarnya originalitasnya bukan saja tempatnya, tetapi pemanfaatan tempat Betul, itu Pak. untuk menyelesaikan segala problem yang Iya, Pak. mungkin hambatan struktural atau hambatan komunikasi bisa diselesaikan Bisa, di situ. Pak. Itu yang tadi saya tangkap. Karena filosofinya tuh gini Pak. Jadi pojok ngopi itu lahir karena ketika kita diskusi atau berkoordinasi dengan pimpinan yang lebih tinggi di ruangan tertutup, itu biasa komunikasinya nggak bagus Pak. Kalau kita diskusi di ruang terbuka, ada aja idenya, ada aja inovasi yang bisa kita. Nah di belakang tuh ada papan ide-ide nih. Udah lihat kan Pak? Sudah terus- sudah sempat membaca juga. Oh udah sempat Iya, baca. tadi baca Di sana juga ada baca. resume dari Oh. hasil pembahasan di Gimana situ. menurut Bapak? Keren nggak tempatnya? Sederhana tapi ya, manfaatnya luar biasa. Manfaatnya yang saya kira menciptakan situasi yang enak sehingga komunikasi, inspirasi, ide, inovasi bisa dirumuskan di situ. Kayaknya nih Pak, kalau Bapak pulang nih nggak sampai seminggu, kayaknya pojok ngopi udah ada nih di Balai POM. Saya diundang ya Pak? kayaknya. Saya Nanti- juga ya, hobi ngopi boleh, sih boleh. Pak. Nanti Bu Evi mungkin juga kita undang sekali ngisi podcast di Oh, Balai POM di boleh. Kendari. Iya, Nah, iya, kita iya. juga punya podcast, jadi sesekali Jadi di Kanwil tuh kita Pak undang untuk ada ngisi. program bantuan hukum nih Pak. Oh, Itu iya. biasa digunakan sama teman-teman yang bermasalah ketika mereka punya aduan tentang masalah obat-obatan atau makanan. Oh iya. Mungkin saya kira ini bisa dikolaborasikan. boleh ya. Pak, boleh sekali. Ya. Saya tunggu loh Pak. Siap. Saya kira ini orangnya Apa sudah saya ada juga. apa jadi- saya ikut pulang aja nih Pak? Pulang ngumpulin idenya terus kita setting besok udah bisa nih Pak. boleh. Enggak ya Saya Pak? kira- Canda sih Pak. Iya, Ah, tidak terlalu lama lagi. Tapi beberapa kalau hal itu sinergi bisa. antar instansi itu memang penting Pak. Karena saya juga ini senang loh ketemu Bapak. Siapa tahu ketemu di jalan, ketemu di mana aja, udah kita man kan, udah mas bro. Gimana nih Pak? Siapa tahu saya jalan-jalan ke sana nanti ada masalah tinggal saya ini kenal nih sama pimpinan situ.
Apa boleh kayak gitu Pak? Nggak boleh ya? Nggak Harus boleh sesuai sekarang prosedur. ya begitu. Nggak boleh ya Pak. Kita juga di sini tuh jaga SOP ada. Ketika datang kita terima, kita berikan pelayanan sesuai apa yang diinginkannya. Jadi kita tuh memang banyak pelayanan di sini Pak. Tadi udah lihat pelayanannya Pak. Sudah, jadi tadi dari awal masuk, kemudian kita Selain pojok aspirasi, ada penerimaan informasi, kemudian disambungkan ke jenis-jenis pelayanannya. Ada juga tadi apa itu scan barcode untuk SOP. iya. Ada juga indeks kepuasan masyarakat Ya, Pak. Jadi kita memang selalu berbenah. Kenapa indeks kepuasan ada? Karena kita harus selalu berbenah. Ketika misalkan ada kritik dari indeks kepuasan itu yang kita perbaiki. Karena nggak ada Pak yang sempurna. Meskipun kita merasa ini udah bagus, tapi kalau masyarakat nggak puas, kan masyarakat beda ya Pak. Kalau gini Pak, ini kesini kan studi tiru nih Pak. Kenapa bisa milihnya hukum dan HAM? Kenapa nggak instansi lain? Jadi sebenarnya ini ada ceritanya. Awal ini tahun seru nih. Kalau awal tahun saya baca koran. Panjang kan di? Panjang nggak Pak? Enggak. Kalau panjang saya bari. Awal tahun saya baca koran. Situ ada pencanangan WBBM bersama CSSI menuju WBBM bersama Kejaksaan Tinggi, Kanwil, Kemenkumham bersama. Wah, sudah BWBK ini. Nah, kemudian ide untuk studi banding ini saya sampaikan, kebetulan ketemu Pak Kanwil, boleh tidak kami izin untuk belajar WBK di Kanwil. Nah, Berarti udah lama dong Pak ininya muncul? Enggak juga. Kok baru nongol sekarang kurang Pak? lebih 2 minggu lalu. Oh, kemudian kirain 3 bulan yang lalu Pak. Ketemu Pak Kanwil, kemudian ketemu dengan Pak Danlanut, ayo sama-sama. Oh iya, barengan berarti janjian nih sama Danlanut nih. Ini mungkin kedepannya juga kita juga bisa mengajak ya teman-teman satker yang lain, termasuk Pemda, untuk juga kita belajar karena reformasi birokrasi ini kan agenda bersama sebenarnya. Iya Pak, kami juga harapannya begitu, kerjasama. Kami punya tim penyuluh di Kanwil. Nah harapannya kami tuh Balai POM mungkin bisa melibatkan penyuluh yang ada di kantor wilayah. Karena kalau bicara tentang aturan-aturan kan masyarakat pada nggak tahu Pak. Terus masalah apa saja yang urgent, masalah makanan, masalah obat-obatan itu mereka nggak tahu. Nah mungkin bisa nih Balai POM kerjasama dengan kita, dengan penyuluh kita, terus kita bisa sangat siap untuk kami kolaborasi. Tunggu Pak. Sangat siap. Ya. Ini janji nih Pak nih, janji nih. Siap. Didengar nih semua nih. Se-Indonesia, se-internasional nih Pak yang dengar. Ya Pak, jadi kami harapkan nanti bisa sinergi antara kami di Kemenkumham dengan Bapak di Balai POM. Teman-teman penyuluh ada, terus kami juga banyak sih Pak di sini lini-lini yang bisa kita sinergi dengan Balai POM. Karena Balai POM sebenarnya keberadaannya itu sangat vital ya teman-teman. Karena banyak yang nggak ini beredarnya. Sebenarnya beberapa hal ada memang harus kita kolaborasikan, termasuk penitipan barang bukti. Ya, kami juga di Badan POM kan kita punya PPNS untuk penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan. Kita juga punya barang bukti yang ke depan kalau itu kalau itu disimpan di mana Pak? Sekarang kita masih punya ruang tempat penyimpanan barang bukti, tapi ke depan ini menjadi PR juga, PR buat kita semua. Wah senang sekali loh saya Pak, banyak sekali ilmu yang bisa saya dapat nih hari ini. Sebenarnya kalau ngobrolnya cuman 10-20 menit kayaknya masih kurang ya. Nggak apa-apa, biar jangan masih ingin ngobrol lagi nanti. Iya, tapi ini pertama kali ya Pak ketemu dengan saya. Tapi harapannya saya jangan jadi pertemuan yang terakhir. Karena harapannya siapa tahu nanti besok ketemunya di jalan atau di bisa pasar. Mungkin bisa mungkin dijajanin nih. Kalau ketemu di pasar, ikan saya dibayarin Pak. Berarti Bapak sering ke pasar dong Pak? Iya. Aduh. Soalnya bulog di sini, jadi bujang sering juga. Lokal. aduh gimana nih? Saya ini promosi. Sebenarnya menyentil juga Pak Kanwil. Jadi Pak Yosep ini RCTI loh teman-teman podcast. RCTI itu rombongan cowok tanpa istri. Jadi makanya jajan sendiri. Ada istilah baru ini RCTI. Iya di sini kalau di Kanwil tuh Pak banyak RCTI Pak. Oh, gitu jadi rata-rata yang ditugaskan di sini tuh nggak ada bawa keluarga, ya namanya RCTI Pak, rombongan cowok tanpa istri itu berat. Ini nggak apa-apa lah Pak, kalau ketemu di pasar biar
saya bawain belanjaan Bapak mungkin bisa nih, tapi dibayarin. Enggak, kalau ketemu itu saya malah manggil, Evi coba lihat sayur yang bagus yang mana ini. Aduh, mati saya nih kalau disuruh nanya sayur yang bagus, karena dari Balai POM loh ini. Oh ya Pak, makasih banyak loh Pak kunjungannya ini. Oke, thank you. Bermanfaat semoga ya teman-teman podcast Anak Muda, obrolan kita bermanfaat dan dapat diaplikasikan ke depan. Nah ini udah ada berapa janji nih Pak Yosep sama saya nih, dia mau buat podcast nih, jadi saya mau diundang. Nah, ini saya tunggu nih undangannya nih. Yang kedua mau libatkan penyuluh nih teman-teman penyuluh. Apa lagi? Kita mau ATM yang pojok ngopi. Saya diundang lagi tuh. Yang ketiga tadi yang penyuluh. Yang keempat dia mau bayarin belanjaan saya kalau ketemu di pasar. Waduh, yang itu tadi belum. Oh belum ya? Kita MOU apa gimana nih? Bercanda ya Pak. Iya. Jangan dibawa hati loh. Tapi kalau saya sih beneran serius loh Pak. Oke nih Pak. Statement terakhir buat closing kita hari ini. Apa nih? Apa tanggapan Bapak tentang inovasi? Enggak harus di sini sih sebenarnya. Tapi hasil dari Bapak nih, ngumpulin kesimpulan yang Bapak dapat nih habis tur. Ya. Ini tadi kan udah tur nih. Yang pertama, bersyukur kita mendapat tempat yang pas untuk belajar WBK. Tidak perlu jauh-jauh belajar WBK di Kanwil Kemenkumham. Yang kedua, berharap Kanwil Kemenkumham segera dapat WBBM. Amin. Itu harapan bersama Pak. Itu aja Pak. Cukup. Senang di sini Pak. Luar biasa. Itu yang paling penting adalah kenyamanan Bapak dan keamanan Bapak. Jadi Bapak rasa nggak aman tadi di sini? Sudah dan lanut loh kalau selama ini bicara aman itu kami bicara aman obat dan makanan aman. Betul. Kalau kesini kita bicara orang yang aman, wah agak jauh ini. Tapi senang Pak, gimana SDM-nya, senang ketemu kami, bagaimana pelayanannya, senang Pak, luar biasa. Dari awal pertama disambut, pokoknya. Masih grogi sampai sekarang Pak? Enggak. Terkesan. Ya, kesan itu memang penting Pak dalam suatu hubungan. Jadi kalau kesannya bagus, kedepannya juga bagus. Tapi kalau first lookingnya, first meetingnya kita sudah nggak bagus, kedepannya juga susah untuk diperbaiki. Sama kan pandangan pertama itu sangat menentukan. Betul. Terima kasih loh Pak Yosep. Saya tadi udah potong waktunya mau pulang. Terima kasih banyak teman-teman semua. Saya harap mungkin obrolan kita ini singkat tapi bermanfaat. Terima kasih. Mungkin nanti kedepannya saya akan ke tempat beliau. Kita bisa ngobrol banyak tentang inovasi, tentang kerjaan, tentang makanan, obat-obatan, mungkin bisa ditraktir makan. Dari tadi ngomongin traktir terus ya Pak. Terima kasih semuanya, terima kasih untuk mendengarkan dan menyaksikan kami. Salam dari saya, salam podcast Anak Muda. Ayo Pak.